Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destia Khairunisa, mahasiswa Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan membahas penelitian yang dilakukan oleh Dr. Imam Mahali tentang poligami dalam perdebatan teks dan juga konteks. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan perdebatan dan perbedaan argumentasi teks pada rujukan umat Islam dalam pemahaman poligami. Baik, langsung saja kita bahas apa itu poligami. Ya, poligami itu merupakan perkawinan yang salah satu pihak, yaitu suami, mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan. Sebagai contohnya adalah satu laki-laki itu menikahi 4 istri. Walaupun menikahnya itu tidak dilakukan dalam satu waktu, dari berbeda-beda waktu, tapi jika 4 istri ini tidak diceraikan, semuanya dinikahkan, ya berarti itu namanya poligami. Nah, sebenarnya apa sih itu poligami? Poligami itu merupakan ajaran atau budaya. Poligami itu dapat dikatakan sebagai ajaran dan juga budaya. Mengapa ajaran? Ya karena poligami tertuang jelas di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 dan juga ayat 129 yang memperbolehkan suami boleh memiliki istri lebih dari satu, tapi syaratnya harus adil. Kemudian poligami juga termasuk budaya bangsa Arab pada zaman dahulu. Jadi di zaman dahulu itu masyarakat Arab memiliki istri lebih dari satu itu sangat lumrah terjadi. Bahkan ada satu suami yang memiliki istri lebih dari 10. Masya Allah, banyak banget ya. Kemudian di Indonesia sendiri ini mengalami 4 perdebatan tentang poligami. Yang pertama itu, poligami merupakan ajaran agama Islam karena tertuang di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang kedua, poligami merupakan strategi agar Islam dapat diterima di Arab karena poligami itu zaman dulu itu adalah budaya Arab. Nah, yang ketiga, poligami bukan tentang agama, namun juga tentang sosial dan juga budaya. Yang keempat ini, poligami boleh dilakukan jika berlandaskan untuk kemaslahatan bersama. Kemudian ada juga 3 perdebatan yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis tentang poligami menurut beberapa ahli. Para alim ulama itu berpendapat yang pertama itu poligami boleh saja dilakukan dengan maksimal 4 istri apabila dapat berlaku adil dalam hal fisik. Nah, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Boleh 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dari ayat tersebut sudah jelas laki-laki itu boleh menikah batasannya tapi sampai 4 kali. Kemudian yang kedua, ada juga yang berpendapat tentang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat ketat dan dalam kondisi tertentu. Ya, jadi poligami ini boleh dilakukan dengan syarat yang ketat. Syarat ketat yang dimaksudkan di sini adalah jika semisal terjadi perang besar di suatu negara yang menyebabkan banyak laki-laki yang meninggal, kemudian banyak juga janda dan anak yatim yang harus ditolong, maka jika dilihat dari kondisi tersebut, maka poligami itu boleh saja dilakukan. Karena tujuannya apa? Untuk menolong para janda dan juga anak yatim. Kemudian yang ketiga ini ada pendapat yang berpendapat secara mutlak bahwa poligami itu dilarang secara mutlak. Karena apa? Karena prinsip pernikahan Islam itu adalah sebenarnya monogami. Dasar penolakan poligami di sini yaitu keadilan, sebab keadilan semata-mata hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam juga mengajarkan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah. Nah, pada faktanya banyak ya laki-laki atau suami yang berpoligami, tetapi keluarga yang dibinanya itu menjadi tidak harmonis. Karena apa ya? Karena kecemburuan sosial, kecemburuan terhadap harta, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari fenomena tersebut, maka lebih baik poligami itu dicegah. Perdebatan mengenai poligami masih menjadi hal yang tak berujung, namun bisa dibedakan menjadi 3 macam pendapat. Pendapat-pendapat tersebut tentunya didasarkan pada rujukan teks Al-Quran dan juga hadis yang sama, namun dengan pendekatan dan metode yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.